Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyul muslim khairun? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, muslim yang manakah yang terbaik? Maka beliau bersabda, muslim yang terbaik itu adalah muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin, wabil khusus pemirsa podcast warga besar SMK Mandiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tadi di awal telah kita simak bersama sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singkat, padat, tetapi mengandung makna yang luar biasa buat kita semuanya, khususnya orang-orang Islam, kaum muslimin. Yang mana beliau menyatakan, orang muslim yang manakah yang terbaik itu? Maka beliau menyatakan yang dinamakan orang muslim yang terbaik itu adalah orang muslim, orang Islam yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Artinya, singkat kata, meskipun KTP dia berstatus beragama Islam, tetapi apabila orang lain tidak selamat dari gangguan tangan dan lisannya, maka dia bukan dinamakan orang muslim yang sempurna. Bagaimana hadis yang lain beliau menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia menyatakan yang baik ataupun dia diam. Maka barometernya, penegasan dari Nabi ini, tidak dinamakan orang yang beriman tidak sempurna imannya apabila hari-harinya selalu mengucapkan keluar dari kata-kata yang tidak baik dari lisannya. Karena ukuran keimanan dari seorang hamba yaitu apabila dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia selalu mengucapkan yang baik. Tidak mampu dia mengucapkan yang baik, hendaklah dia diam. Karena lisan itu tidak bertulang, tidak mampu kita mengontrolnya, maka dia akan mengucapkan, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, seperti teko atau cerit. Apa yang ada di dalam teko tersebut, maka dia akan mengeluarkan isi di dalamnya. Apabila dia berisi air putih, maka yang keluar air putih. Apabila isi di dalam teko tersebut air kopi, maka yang keluar pun air kopi. Begitulah lisan kita. Apabila lisan kita mengeluarkan kata-kata yang baik, itulah cerminan dari dalam hati kita. Apabila hati kita baik, maka itulah
yang keluar dari lisan kita. Selalu mengucapkan kata-kata yang baik, itulah gambaran hati kita. Apabila hati kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka itulah gambaran daripada di dalam hati kita. Gara-gara lidah bisa menyebabkan timbangan kita nanti di padang mahsyar akan berat. Gara-gara lidah yang tidak bertulang ini, Allah tidak menurunkan azabnya ke muka bumi ini. Gara-gara lidah, seseorang hamba bisa selamat dari azab api neraka. Gara-gara lidah, apabila dia banyak berselawat, dia banyak berzikir, dia banyak menyebut nama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara lidah dia bisa mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun bisa mati dalam su'ul khatimah. Gara-gara lidah dia bisa mendapatkan azab kubur, naudzubillah summa naudzubillah. Gara-gara lidah, gara-gara lisan, maka seseorang itu seolah-olah seperti makan bangkai saudaranya. Gara-gara lidah yang tidak bertulang ini, amal kita bisa berpindah, amal soleh kita bisa berpindah kepada orang lain. Satu kali Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka dijawab oleh para sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai uang, tidak mempunyai kekayaan. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan orang yang bangkrut itu adalah nanti di hari kiamat orang itu yang dinamakan orang yang bangkrut, dia datang di hari kiamat membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji. Tetapi sayang, pahala-pahala yang telah dia bawa di hari kiamat kelak itu, di dalam kehidupan dunia dia pernah mencaci maki, dia pernah menumpahkan darah, dia pernah menyakitkan hati orang lain. Maka nanti pahala-pahala yang dia bawa itu akan diberikan kepada orang-orang yang pernah ia caci maki, yang pernah ia sakitkan hatinya, ia pernah menumpahkan darahnya. Maka pahala-pahala dia itu akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakitkan hatinya. Apabila pahalanya telah habis, sedangkan orang yang ia sakiti hatinya masih banyak, maka kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang-orang yang pernah dia sakitkan hatinya, pahala orang yang pernah dia tumpahkan darahnya, maka akan diberikan kepada dia. Maka orang itu yang awalnya dia banyak membawa pahala solat, banyak membawa pahala puasa, banyak membawa pahala zakat dan haji, tetapi dia menjadi datang di hadapan Allah banyak membawa dosa. Orang ini, kata Nabi Muhammad, summa turiha binnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada dua amalan yang mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semua, yang mana amalan ini, kata Nabi, wahuma yasirun wa may ya'mal bihima qalilun. Ada dua amalan, kata Nabi, yang mudah sekali untuk dikerjakan. Tetapi aneh, dua amalan yang mudah ini wa may ya'mal bihima qalil, tetapi orang yang mengerjakannya sedikit. Mudah menurut logika, amalan yang mudah tetapi banyak orang yang mengerjakannya. Kenapa mudah? Tetapi kata Nabi, ada dua amalan yang mudah tetapi aneh yang mengerjakannya sedikit. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi, setiap kali setelah selesai solat, dia membaca Subhanallah 10 kali, membaca Alhamdulillah 10 kali, lalu dia membaca Allahu Akbar 10 kali. Maka jumlahnya, kata Nabi, di lisan itu 150 kali, tetapi di timbangan menjadi 1500.
Yang kedua, amalan yang mudah tetapi sedikit orang yang mengerjakannya. Apabila wa idza awa ahadukum ila firashihi, apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, dia membaca subhanallah 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali, lalu dia membaca Allahu Akbar 34 kali. Saya ulangi, ketika dia hendak tidur, dia membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, lalu dia membaca Allahu Akbar 34 kali. Jumlahnya di lisan itu 100, tetapi di timbangan menjadi 1000 di dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengerjakannya maka jumlahnya menjadi 2500, yang mengerjakannya maka akan diampunkan dosanya sebanyak 2500 kali. Dosa dia diampunkan oleh Allah. Tetapi kata Nabi, orang ini amalan yang ringan ini, dua amalan yang ringan ini ringan, enteng, mudah, tetapi yang mengerjakannya sedikit. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa pula amalan yang ringan tetapi orang yang mengerjakannya sedikit? Karena kata Nabi, setiap kali selesai solat, ada sebagian seorang hamba, dia didatangi oleh syaitan, lalu syaitan mengingatkan dia, ingat ini, uzkur kaza, ukur kaza, uzkur kada, uzkur kaza, kata syaitan. Ingat ini, maka orang itu akan melupakan, dia akan terburu-buru dan dia tidak mengerjakan zikir setelah solat. Lalu yang kedua, syaitan mendatangi dia, lalu dia tidak sempat berzikir sebelum tidur, lalu dia tertidur dan dia tidak sempat membaca zikir yang dipesankan, yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah tausiah kita, mutiara hati kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.